Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Erni, NPM2201101007. Nah, perkenalkan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriptografi. Nah, kriptografi itu sendiri, kalau kita definisikan, dia itu berasal dari dua kata, yaitu kripto dan grafi. Kripto itu berarti rahasia, dan grafi itu berarti tulisan dari bahasa Yunani. Nah, jadi kriptografi ini adalah sebuah seni atau tulisan yang dapat melindungi informasi atau data kita dengan cara mengubah pesan asli plain text dengan menjadikan dia pesan rahasia atau ciphertext. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam empat pilar utama dari kriptografi ini sendiri. Nah, yang pertama ada plain text. Nah, jadi plain text ini adalah pesan asli, pesan yang akan kita masukkan pertama sekali kepada komputer kita untuk mengamankan data kita. Contohnya sandi yang kita masukkan ke dalam Facebook kita atau sandi Gmail yang kita masukkan. Nah, yang kedua ada ciphertext. Ciphertext ini adalah pesan yang telah dienkripsi. Nah, jadi ciphertext ini adalah tulisan yang sudah dikunci atau yang sudah tidak bisa lagi kita lihat. Tidak bisa kita baca sesuai dengan kunci yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada algoritma. Nah, algoritma ini adalah metode matematis untuk memproses data menjadi plain text ke ciphertext. Nah, keempat tuh ada kunci atau key. Nah, kunci ini adalah rahasia yang digunakan untuk menginskripsikan dan dideskripsikan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis kriptografi. Ada dua. Yang pertama ada asimetri dan simetri. Nah, kriptografi simetri adalah dia menggunakan sepasang kunci atau dia menggunakan pasangan kunci. Nah, untuk ini dia biasanya itu publik untuk inskripsi dan private untuk deskripsi. Nah, cocok untuk pertukaran kunci. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu yang paling populer itu ada RSH berbasis faktorisasi atau bilangan prima besar. Nah, selanjutnya itu ada ECC. Apa itu ECC? ECC adalah elliptic curve cryptography. Nah, ini adalah kunci yang lebih pendek dan keamanannya setara dengan RSH. Nah, selanjutnya itu ada kriptografi simetris. Apa itu kriptografi simetris? Nah, kriptografi simetris adalah kriptografi yang menggunakan satu kunci. Beda dengan si asimetris tadi yang menggunakan dua kunci. Kalau simetris hanya menggunakan satu kunci. Nah, untuk inskripsi dan deskripsi ini nih cepat dan cocok digunakan untuk data yang lebih besar. Nah, contoh kriptografi simetris ini yang paling populer itu adalah AES. Apa itu AES? AES adalah Advanced Encryption Standard. Nah, ini lebih aman dan lebih efisien, lebih banyak juga digunakan oleh orang pada zaman sekarang ini. Nah, ada lagi DES. Apa itu DES? DES adalah Data Encryption Standard. Nah, ini sudah lama atau sudah usang dan rentan dari serangan. Oke, materi kita selanjutnya yaitu perbedaan AES dan DES. Ini termasuk dalam simetris ya dia. Nah, kalau AES ini dia tuh sudah menjadi tulang punggung dari keamanan digital yang berbasis aplikasi. Ukuran kuncinya AES itu 65 bit. Nah, kalau keamanannya itu rentang buffer dan force. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatannya itu relatif lambat dan kalau statusnya itu sudah mulai usang. Nah, itu kalau si DES. Nah, kalau si AES ini gimana? Kalau si AES ini dia itu sudah ukuran kunci itu sudah 128, 192 dan 256 bit. Nah, keamanan itu dia sangat aman. Terus kecepatannya itu sangat cepat dan efisien. Statusnya itu sangat standar modern. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang perbedaan dari RSH dan ECC. Ini itu termasuk ke dalam kriptografi asimetris. Nah, RSH singkat
singkatan dari Rivest Shamir Adleman. Nah, kalau keamanan RSH ini dia sudah keamanan berbasis kesulitan fasoktori bilangan prima besar. Nah, untuk bitnya juga sudah menggunakan kunci yang sangat panjang atau sekitar 2048 bit ke atas. Nah, selanjutnya itu dia sudah menggunakan web security, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci. Nah, selanjutnya ada ECC. Nah, singkatan dari ECC itu, kepanjangan dari ECC itu adalah Elliptic Curve Cryptography. Nah, kalau ECC ini keamanannya sudah berbasis masalah algoritma diskrit pada kurva eliptik. Nah, ukuran kuncinya lebih pendek daripada si RSH tadi. Dia hanya menggunakan 256 bit dengan tingkat keamanan setara RSH. Jadi dia lebih bagus ya daripada si RSH ini. Nah, terus penggunaannya dia sudah menggunakan perangkat mobile, blockchain, dan IoT dan smart card. Nah, selanjutnya kita membahas tentang fungsi hash atau kalkulator digital untuk integrasi data. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash kriptografi adalah fungsi matematika yang mengubah data input dengan panjang berapapun menjadi string dengan panjang tetap yang disebut dengan hash atau message input. Nah, fungsi ini digunakan untuk memastikan integrasi data dan verifikasi data bahwa tidak ada data yang dimodifikasi sejak dibuat. Nah, fungsi hash kriptografi juga digunakan dalam autentifikasi pengguna, keamanan, dan keamanan kata sandi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tanda tangan digital atau stempel keaslian. Nah, tanda tangan digital ini adalah skema matematika yang digunakan untuk memverifikasi keaslian pesan atau dokumen digital. Nah, ini memberikan 3 properti keamanan penting. Yang pertama, autentifikasi atau memastikan identifikasi si pengirim. Kedua adalah integritas. Nah, integritas ini adalah memastikan bahwa surat ini tidak akan diubah setelah diterima atau ditandatangani. Nah, yang ketiga adalah non-repudiasi atau mencegah pengirim menyangkal telah mengirim pesan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode cipher dalam kriptografi. Nah, yang pertama ada cipher modern. Cipher modern adalah cipher yang lebih kompleks yang menggabungkan block cipher dan stream cipher untuk memaksimalkan keamanan. Nah, yang kedua ada chaser cipher. Nah, chaser cipher ini contohnya plastik dengan pergeseran lebih sederhana, mudah dipecahkan namun fundamental. Nah, selanjutnya ada keamanan berlapis. Keamanan berlapis ini cipher dengan modem sering menggunakan kombinasi algoritma untuk menghadapi berbagai serangan.